Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat pagi pemirsa, kabar kurang sedap menjadi oleh-oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai menghadiri pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 di Gujarat, India pekan lalu. Pada pertemuan itu, negara-negara anggota G20 sepakat kondisi ekonomi global belum kembali ke kondisi normal. Alih-alih bangkit, ekonomi global malah melemah. Kondisi ini menjadi lampu kuning bagi pemerintah Indonesia untuk mewaspadai efek domino dari pelemahan ekonomi global. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini, Kamis 27 Juli 2023, dengan tema Menahan Efek Domino Pelemahan Global bersama saya, Leonard Samosir. Dan Anda semua, para pemirsa, bisa ikut juga menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Sehat-sehat ya Mas ya? Sehat. Karena kondisi ekonomi kita terancam jadi tertular tidak sehat. Tapi sebelum kita bahas itu, Mas Jaka dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk pagi ini. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia untuk pagi ini. Kembali berita yang tidak menyenangkan ini, Mas Jaka, karena korupsi. Disebut bahwa kode DAKO warnai kasus suap Basarnas. Ini terkait dengan terjaringnya Kepala Basarnas oleh OTT, Operasi Tangkap Tangan KPK. DAKO ini apa nih maksudnya, Mas Jaka? DAKO itu kode dana komando. Dana komando? Betul. Itu yang diungkapkan oleh KPK kemarin. Ya berarti ya semakin paripurna lah di negara kita kan. Jadi semua sudah kena, baik itu penegak hukum, jaksa, hakim, sampai hakim agung, menteri, DPR, dosen, bahkan tenaga pendidik juga. Jadi ya ya benar-benar luar biasa. Ya mungkin kita aja yang masih menyikapinya masih secara biasa saja. Jadi ini akan terus terjadi. Dan saya pikir tidak ada alasan lagi bagi negara khususnya ya harus betul-betul meningkatkan ketegasannya untuk betul-betul memberantas korupsi. Ya, ini memang kita masih pasti mengedepankan asas praduga tak bersalah. Tapi kalau seorang bintang 3 ya, ini bukan main-main loh, Kepala Basarnas masih kemudian bisa tertangkap tangan korupsi, masih korupsi maksudnya. Ini kan mengerikan sekali ya. Ini artinya apa nih, Mas Jaka? Memang karena tidak ada efek jera bagi para koruptor, ya didenda juga tidak disita, tidak dimiskinkan. Saya berkali-kali bilang di tempat ini dihukum mati, tapi kelihatannya orang mengatakan, termasuk Mas Jaka mungkin, bahwa itu melanggar hak hidup orang. Akhirnya tidak ada efek jera. Bagaimana itu, Mas Jaka? Ya, yang pasti kan tidak ada efek jera. Ketika ada efek jera, orang pasti takut kan. Betul. Yang melakukan akan kapok, yang akan melakukan pun juga takut. Tapi kalau tidak ada efek jera, ya akan terjadi terus korupsi seperti ini. Satu lagi yang bisa kita cermatin dalam kasus ini adalah bahwa pengadaan barang dan jaksa itu masih menjadi titik lemah untuk melakukan korupsi. Ini kan soal pengadaan barang dan jaksa. Artinya Pak Henry ini diduga menguntungkan pihak tertentu dengan imbalan yang tidak sedikit. Bahkan kalau menurut KPK ini nilainya sampai 88 miliar lebih. Modusnya sih masih sama ya. Modusnya masih sama. Sekian banyak korupsi yang lain. Meskipun upaya pencegahan sudah dilakukan, meskipun pengadaan barang dan jaksa dilakukan dengan sistem digital misalnya, faktanya juga masih terus terjadi. Jadi ya tidak bisa lain, negara harus meningkatkan ketegasan, keseriusannya dalam memberantas korupsi. Ini termasuk berarti sesuatu yang membuat negara ini kampungan kan? Kan kalau tidak salah ya, kalau masih ingat, Mas Jaka masih ingat tidak? Ada yang mengatakan pejabat negara ini bahwa kampungan itu OTT. Ini kampungan ini, Mas. Bagaimana, Mas? Ya gimana kalau kita anggap kampungan, kalau tidak di OTT, ya faktanya memang masih banyak sekali yang melakukan korupsi. Ini untuk sekelas Kepala Basarnas loh, Marsikal Mandia, dan ini dari unsur TNI yang tadinya kita harapkan betul-betul bisa bersih, dan TNI itu kan salah satu institusi yang masih
paling dipercaya oleh masyarakat rakyat ya. Tapi kalau dengan kejadian-kejadian ini ya kita khawatirkan kepercayaan itu akan agak memudar. Jadi tidak boleh dibiarkan dari TNI yang akan bekerja sama dengan KPK untuk mengusut kasus ini, harus benar-benar menindak tegas mereka yang bersalah. Berarti OTT masih dibutuhkan ya? Harus, masih. Mudah-mudahan pejabat yang terkait melihat OTT ini masih perlu. Karena masih korupsinya juga tidak main-main nih. Baik, kita ikuti nanti perkembangan kasusnya seperti apa. Kita ke berita selanjutnya. Kali ini di halaman 2 terkait dengan kereta api cepat. Proyek kereta api cepat Jakarta-Surabaya terancam batal. Itu bukannya masih wacana ya, Jakarta-Surabaya. Kan yang sekarang dibangun Jakarta-Bandung. Dan yang saya tahu Jakarta-Surabaya masih wacana. Ternyata ini sudah jalan atau bagaimana Mas Ika? Iya, kalau ini rencananya kan mau masuk proyek strategis nasional ya. Tetapi setelah ada beberapa kajian, salah satunya adalah rekomendasi dari Kementerian Perhubungan, ya proyek ini dicoret. Ya, salah satunya lagi terkendala oleh biaya. Tetapi yang kita ingin tekankan adalah ketika mereka yang punya kompetensi, mereka yang punya kewenangan, mereka yang punya kemampuan untuk menentukan layak tidaknya sebuah proyek sudah memberikan rekomendasi seperti itu, ya pemerintah harus ikut. Jangan dulu kayak kereta cepat Jakarta-Bandung, kan dulu dikabarkan ke Menteri Perhubungan tidak setuju. Pada saat itu ya? Pada situ. Jonan. Pak Jonan. Dengan berbagai alasan yang saya yakini atau kami yakini betul-betul valid. Tetapi pemerintah memaksakan diri dan sekarang kan begitu banyak persoalan dalam proyek itu kan. Jadi kalau istilahnya itu serahkan kepada ahlinya lah. Jangan yang tidak ahli merasa ahli. Jadi takutnya proyek-proyek yang dalam tanda kutip hanya untuk dianggap justru membebani rakyat. Jadi saya pikir sudah sangat tepat. Kita tunggu dulu, kalau beberapa ahli juga, pengamat juga meminta kita tunggu dulu lah proyek Jakarta kereta cepat Jakarta Bandung itu nanti seperti apa. Kalau bagus ya mungkin masih bisa diteruskan ke tempat lain. Kalau enggak ya saya pikir tidak usah dilanjutkan. Jadi ini final ya bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya ini batal karena yang menyampaikan ini Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas KPPIP, dan itu atas masukan Kemenhub. Kita harap ini semoga benar-benar ya. Jangan kemudian nanti di tengah jalan berubah lagi Mas. Karena kan kereta api cepat Jakarta-Bandung di tengah jalan berubah juga tuh. Jangan sampai begitu. Kita ikuti nanti bagaimana perkembangan pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung ya, karena Jakarta-Surabaya sudah batal. Kita ke berita selanjutnya terkait dengan kelangkaan LPG nih, Mas Jaka dan pemirsa, masih dari halaman 2. Anggota DPR minta Erick Thohir, Menteri BUMN, ditegur soal LPG. Wah, ini kenapa jadi Menteri BUMN-nya? Ini kan LPG ini yang mengadakan kan harusnya BUMN. BUMN-nya dulu dong Mas Jaka, bagaimana Mas Jaka? Iya kan, BUMN itu kan di bawah Pak Erick Thohir. Oh iya sih. Artinya atasannya lah yang harusnya ikut bertanggung jawab tidak juga. Pertamina-nya, ini kan di bawah Pertamina juga, nih. Betul, Pertamina juga. Tetapi ini kan di bawah kendali Kementerian BUMN kan, di bawah Menteri BUMN. Dan kemarin Pak Jokowi juga sudah terang-terangan memerintahkan ke Pak Erick untuk mengatasi persoalan kelangkaan LPG ini. Tapi sampai sekarang di beberapa daerah masih langka, kalau toh ada juga berebut dan harganya mahal. Dan ini bukan kali ini saja terjadi, ini kan berulang kali. Seakan pemerintah itu tidak punya solusi yang betul-betul permanen dan tepat untuk mengatasi persoalan kelangkaan LPG ini. Kan ada beberapa penilaian misalnya, kenapa mesti pakai sistem distribusi terbuka, kenapa mesti umpamanya ada juga yang meminta kenapa HET-nya itu diserahkan ke Pemda. Itu kan sebenarnya masukan dari para pengamat, para ahli ekonomi yang semestinya betul-betul dikaji oleh pemerintah sehingga ada solusi yang tepat, permanen, dan persoalan ini tidak akan terjadi lagi. Karena kalau dibiarkan terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang betul-betul tepat, ya saya khawatir ini akan kembali terjadi. Meskipun sudah ada upaya-upaya untuk memaksa agar distribusi itu betul-betul ini ke mereka yang berhak dengan sistem penggunaan KTP misalnya. Tapi kan pelaksananya kan masih
masih jauh dari yang diharapkan lah ya. Praktek di lapangannya yang sering akhirnya menyalahi ketentuan. Betul. Mas. Saya kemarin di meja ini juga menceritakan kepada Mas Arief ya terkait dengan LPG. Cuma konteksnya adalah saya mengisi kendaraan saya yang tidak boleh menggunakan Pertalite, tapi karena saya biasa di SPBU itu kenal, diisikan. Saya hanya iseng sebetulnya, tolong isikan Pertalite, diisikan, tidak ditanya atau dicocokkan nomor polisi dan jadi saya bilang ya masalahnya adalah di lapangan. Ini semoga bisa diselesaikan ya. Jangan kemudian setelah ditegur ada, tapi setelah tidak ramai lagi terjadi lagi kelangkaan. Kita harap tidak ada lagi kelangkaan gas LPG. Kita beralih ke editorial, Mas Jaka dan pemirsa. Pada hari ini diberi judul Menahan Efek Domino Pelemahan Global. Tadinya saya pikir bahwa pelemahan global atau resesi ya sering dikatakan begitu, Mas Jaka, sudah usai begitu karena kondisi ekonomi di beberapa negara kan sudah mulai membaik ya, Amerika Serikat dan yang lain-lain. Tapi pertanyaannya, ini apakah kali ini benar-benar bahaya juga bisa menular ke Indonesia atau seperti apa sebetulnya? Ya, saya pikir peringatan yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani tidak bisa kita anggap remeh ya, bahwa pelemahan ekonomi itu kemungkinan masih akan terjadi, dan sebenarnya tidak hanya dari satu sisi aja. Beberapa sumber sebelumnya juga mengatakan bahwa ekonomi global akan gelap misalnya. Salah satu adalah yang dilakukan oleh Bloomberg akhir tahun lalu. Itu katanya bahkan akan ada 15 negara yang berpotensi untuk mengalami resesi, termasuk Indonesia. Meskipun Indonesia itu di peringkat 14 dan potensinya itu sangat kecil, hanya sekitar 3%. Jauh dibandingkan Sri Lanka yang sampai 86%. Jadi saya pikir meskipun kita sudah teruji beberapa kali kita mengalami krisis 1998, 2007, 2011 juga kemarin soal karena kita dihantam oleh COVID, tapi kita berhasil bertahan, kita berhasil survive. Jadi berarti kita sebenarnya punya kemampuan untuk menghadapi krisis, tapi kita tidak boleh menyepelekan setiap setiap peringatan, setiap warning, setiap prediksi bahwa krisis akan terjadi, dan kita harus bersiap diri sampai sekarang, dari sekarang. Baik. Kita harapkan bahwa peringatan ini benar-benar diperhatikan kita semua, dan kita akan membahas itu pada pagi ini, Mas Jaka dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 27 Juli 2023, Menahan Efek Domino Pelemahan Global. Menahan efek domino pelemahan global. Gambar kurang sedap menjadi oleh-oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani usai menghadiri pertemuan Finance Ministers and Central Bank Governors atau FMCBG G20 di Gujarat, India pekan lalu. Pada pertemuan itu, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara anggota G20 sepakat kondisi ekonomi global belum kembali ke kondisi normal. Alih-alih bangkit, ekonomi global malah melemah. Bahkan ekonomi negara maju yang selama ini menjadi lokomotif ekonomi dunia juga sedang loyo. Hal itu terlihat dari data Purchasing Managers Index atau PMI, negara maju yang banyak mengalami kontraksi. Sebut saja Jerman, Inggris, Jepang, Prancis, dan Italia. Begitu pula Afrika Selatan, Brasil, Singapura, dan Malaysia. Negara-negara itu bagian dari 61,9% negara-negara di dunia yang mengalami kontraksi PMI. Ada pula negara-negara yang manufakturnya mengalami ekspansi, namun lajunya sudah melambat. Jumlahnya sekitar 23,8%, antara lain Tiongkok, Thailand, Filipina, India, dan Rusia. Kita boleh berbangga diri karena Indonesia bukan bagian dari 61,9% itu. Dalam survei PMI, manufaktur Indonesia masih masuk ke 14,3% negara-negara di dunia yang mengalami ekspansi, bahkan terus terakselerasi. Namun, tetap perlu diwaspadai
para raksasa manufaktur yang tengah goyah itu adalah negara-negara yang selama ini memiliki pengaruh besar pada perdagangan dunia. Mau sedikit atau banyak, situasi mereka tetap menentukan kinerja perekonomian global. Pemerintah mesti mewaspadai efek domino dari pelemahan ekonomi global tersebut. Jika mau jujur, efek itu sebenarnya sudah mulai terasa sejak akhir tahun lalu, saat tren surplus neraca perdagangan mulai menurun. Hingga Juni 2023, Indonesia memang berhasil mempertahankan surplusnya neraca dagang selama 38 bulan berturut-turut. Namun saat harga-harga komoditas utama mulai menuju titik normal pada paruh kedua 2022, nilai surplus terus turun hingga kini. Per Juni 2023, ekspor kita turun 21,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi 20,61 miliar US dollar. Impor juga turun 18,3% menjadi 17,15 miliar US dollar. Hal itu tak lepas dari situasi ekonomi dunia yang melemah, permintaan atas barang ekspor yang menurun, termasuk harga komoditas yang mulai turun. Pekan lalu, Asian Development Bank atau ADB telah mengingatkan pertumbuhan ekspor Indonesia diperkirakan melambat pada tahun ini. Rendahnya permintaan global diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir tahun. ADB juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini mentok di 4,8%, turun dibandingkan tahun lalu sebesar 5,31%. Normalisasi kegiatan masyarakat lewat pencabutan status dari pandemi menjadi endemi COVID-19 juga tak banyak mendongkrak permintaan domestik. Dalam laporan ADB pula, pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara diperkirakan melambat ke 4,6% pada tahun ini dan 4,9% tahun depan. Pemerintah tentunya harus mencari formula jitu untuk menghadapi suramnya situasi saat ini. Misalnya saja, dengan mencari pasar baru sebagai negara tujuan ekspor kita. Indonesia tak bisa melulu mengharapkan negara-negara besar sebagai mitra dagangnya karena ekonomi mereka sedang lesu. Jika berani, pemerintah mengambil langkah radikal beralih dari ekspor led growth menjadi domestic demand led growth. Pemerintah juga harus mencari dan menggenjot sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, mulai dari hilirisasi sumber daya alam yang memiliki nilai tambah tinggi, penggunaan produk lokal, akselerasi ekonomi digital, ekonomi hijau, hingga penguatan UMKM. Sebuah upaya berat bagi pemerintah tentunya, apalagi di tahun politik seperti saat ini. Semua mahfum, para menteri yang berasal dari parpol saat ini juga dituntut fokus untuk memenangkan partai pada pemilu 2024. Namun demikian, para pembantu presiden harus tetap menomorsatukan kerja di kabinet sesuai sumpah jabatan. Membendung laju pelemahan ekonomi global perlu kerja keras para menteri, khususnya di bidang ekonomi. Jika tidak sanggup, angkat bendera putih dan mundur dari jabatan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan saat ini kita akan bertanya dulu Mas Jaka. Ya. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan tenaga ahli utama bidang perekonomian dari Kantor Staf Kepresidenan, Edi Priyono. Pak Edi, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Edi, ini peringatan terakhir dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dari pertemuan G20 di India bahwa ada ancaman ekonomi global melambat signifikan dan ini kalau tidak hati-hati juga bisa menular ke Indonesia. Pendapat Anda seperti apa, Pak? Ya, itu kan sebenarnya bagian dari satu hal yang sudah berkali-kali disampaikan oleh Bapak Presiden ya, bahwa dunia ini penuh ketidakpastian gitu. Jadi sulit sekali diprediksi dan sekarang ada yang prediksi bahwa itu akan turun. Ya, itu bagian dari apa yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden dalam berbagai kesempatan. Nah, kalau kita sendiri sebenarnya pasti terdampak lah. Kalau terdampak atau tidak pasti terdampak karena ekspor kita akan terganggu pasti
ya karena permintaan dunia itu turun ya. Tetapi sebenarnya kita punya sesuatu yang selama ini sering dianggap sebagai masalah, tetapi sekarang kita sadari bahwa itu juga mengandung berkah juga, yaitu PDB kita, pertumbuhan kita itu lebih banyak karena konsumsi rumah tangga ya, konsumsi dalam negeri ya. Nah, sehingga dampak dari perdagangan internasional tentu saja berdampak dan tentu kita tidak inginkan ya. Tetapi kita yakin bahwa dengan mengandalkan konsumsi rumah tangga di dalam negeri dan juga reorientasi produk-produk kita, itu kita akan bisa mengatasi. Contohnya produk turunan sawit lah kan. Sebenarnya kan ini tadinya bukan karena penurunan pertumbuhan global, tetapi karena ancaman boikot dari Uni Eropa kan. Dan mereka punya undang-undang anti deforestasi sehingga mereka mengancam produk-produk turunan sawit tidak boleh diekspor ke sana, sehingga kita kemudian mendorong pasar CPO ke dalam negeri untuk produksi biofuel dan sebagainya. Kita juga terus mendorong produk hilirisasi kelapa sawit menjadi lebih banyak lagi produk-produk turunannya. Jadi saya pikir persoalannya adalah bagaimana kita mengantisipasi, dan kalau sejauh yang saya tahu sih pemerintah sudah mengantisipasi itu. Oke, tapi Pak Edi, kalau kita lihat data Pak, ekonomi Indonesia, PDB Indonesia di 2022 full year itu kan memang naik atau tumbuh 5,31%. Tapi yang dicatat adalah konsumsi rumah tangga, Pak. Itu dari quarter ke quarter, triwulan ke triwulan, itu mulai turun, Pak. Ini kan harus di warning. Bagaimana, Pak? Kalau konsumsi rumah tangga itu kan kita punya yang namanya indikator yang sifatnya ke depan ya. Jadi itu indeks keyakinan konsumen, juga indeks penjualan retail ya. Sebenarnya kalau secara keseluruhan konsumsi kita masih bagus ya secara keseluruhan, tetapi memang ada satu hal yang kita harus perhatikan, karena untuk kelompok menengah ke bawah dengan pendapatan 1 sampai 2 juta itu justru turun gitu ya. Jadi ini yang kita perlu perhatikan. Oleh karena itu kita udah sampaikan ya kepada pihak-pihak terkait ya, untuk katakanlah kalau untuk kelompok menengah ke bawah kan salah satu instrumennya kan bantuan sosial ya. Nah, bantuan sosial ini supaya lebih disasar ke memang kelompok yang memang berhak gitu, sehingga potensi penurunan konsumsi untuk masyarakat menengah ke bawah ini kita bisa coba atasi. Tapi kalau secara keseluruhan sih masih nggak naik ya, masih tumbuh tapi tumbuhnya tipis ya. Jadi untuk saat ini masih tumbuh tipis secara keseluruhan. Oke. Fenomena kelas menengah kelihatannya sudah mulai memakai atau menggunakan, atau bahasa sederhananya memakan uang tabungannya, itu bagaimana itu Pak? Ya bagus dong, kalau dari sisi perekonomian makro justru bagus. Kan selama pandemi, selama masih ada pembatasan konsumsi mobilitas dan sebagainya, itu kan kan banyak dana pihak ketiga di perbankan, artinya dana tabungan itu kan naik ya. Nah sekarang waktunya mereka spend, itu kan bisa kelihatan kok. Tempat-tempat wisata, kemudian di bisnis-bisnis restoran, kita lihat di mal-mal, di berbagai tempat gitu ya. Itu kan sudah ramai sekali. Jadi itu kalau dari sisi makro sesuatu yang bagus ya. Orang yang punya uang banyak memang harus didorong untuk belanja. Jadi tidak perlu khawatir ya untuk tahun depan misalnya gitu Pak Edi, 2024, bahwa ekonomi Indonesia bisa seperti waktu kita COVID itu, tidak sampai seperti itu ya menurut perkiraan pemerintah? Kalau seperti COVID enggak lah. Kita tetap optimistik tapi tetap harus waspada ya. Jadi akan tetap positif Pak tahun depan Pak, pertumbuhan Pak? Kalau kami sih yakin tahun depan masih positif. Masalah besarnya berapa nanti kita tunggu. Oke, kita tunggu nanti seperti apa perkembangannya. Tapi untuk saat ini terima kasih tenaga ahli utama bidang perekonomian Kantor Staf Kepresidenan Edi Priyono sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi. Mas Jaka, sedikit saja. Kalau melihat optimisme pemerintah yang tadi dikatakan oleh Pak Edi, ini apakah memang situasi benar-benar aman atau seperti apa? Ya, saya pikir apa yang disampaikan Bu Sri itu kan tidak sembarangan ya, bahwa mereka mengutip dari pertemuan menteri-menteri keuangan dan gubernur Bank Sentral di Gujarat. Jadi ketika dari luar itu ada semacam warning bahwa pelemahan perekonomian itu masih akan terus menghantui, ya kita harus menggunakan itu sebagai pijakan bahwa kita tidak bisa main-main, bahwa kita harus memberikan memastikan bahwa ada antisipasi sehingga apa yang dikhawatirkan itu tidak akan terjadi. Kalau tadi Pak Edi bilang katanya kita
masih beruntung karena tingkat konsumsi juga masih tinggi, kita punya sumber daya alam, dan itu kan salah satu dari beberapa faktor kenapa kita selama ini bisa menghadapi sebuah krisis. Kita juga masih bisa diuntungkan dengan posisi geoekonomi karena posisi kita di wilayah kita strategis. Kita juga diuntungkan dengan geopolitik karena kita tidak punya satupun negara yang permusuhan dengan kita secara politik. Kita juga diuntungkan dengan formasi atau komposisi penduduk, di mana 65% itu adalah usia produktif. Kita juga masih punya sumber daya alam. Tetapi kan kita tidak bisa menjadikan hanya keuntungan-keuntungan itu untuk kita eksis dalam menghadapi setiap krisis. Harus ada terobosan-terobosan, harus ada langkah-langkah yang lebih maju sehingga ada semacam bantalan sehingga ketika faktor-faktor itu tidak lagi menguntungkan, kita punya faktor yang lain untuk bisa kita jadikan sandaran. Baik. Kita harus jeda dahulu, Mas Jaka, dan kita akan lanjutkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini waktunya kita, Mas Jaka, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bung Jaka. Selamat pagi Pak Tasrik. Bagaimana Pak pendapat Anda? Silakan Pak. Ya, saya melihat apa yang disampaikan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani pasca pertemuan Menteri-Menteri Keuangan G20, ini satu warning yang harus diperhatikan oleh pemerintah, terus khususnya kepada Presiden. Karena kita lihat jangan sampai pelemahan ekonomi global itu berdampak kepada negara kita, di mana kondisi negara kita, hutang kita sudah sangat membengkak, ekspor kita kurang, kemudian impor kita yang lebih banyak daripada ekspor. Ini harus dijaga kestabilan ekonomi kita. Karena kita tahu Bang Jaka, jabatan Presiden ini tinggal 14 bulan. Nah, sekarang sudah masuk tahun politik. Kita melihat hampir hari-hari beliau berurusan dengan persoalan cawe-cawe politik, sementara ekonomi kita harus dijaga. Karena hutang kita ini sudah sangat mengkhawatirkan. Itu akan menjadi berbahaya kalau itu tidak diperhatikan. Jadi saya berharap Menteri-Menteri Keuangan segera fokus bagaimana meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Tasrik ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi Mas Jaka. Pagi Pak. Selamat pagi Pak Sukiwi. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Bagaimana ini Pak ancaman pelemahan ekonomi global ini Pak? Iya, kalau pendapat saya, karena saya yang sering tiap hari boleh katakan saya sering bertemu dengan teman-teman yang pemilik pabrik, pengusaha-pengusaha, semua mengeluh saat ini. Ya, rata-rata mengeluh karena apa? Karena memang permintaan dari luar negeri, misalnya dari Eropa ataupun dari RRC, itu barang-barang ekspor kita itu sangat menurun.
Secara khususnya itu kayu karet itu, ya kayu karet itu sekarang di RRC itu stop, tidak meminta lagi. Apalagi juga yang di Eropa sana. Di Eropa itu produk-produk kayu kita pada umumnya mereka nggak membeli untuk sekarang tidak ini. beli dulu. Makanya untuk pabrik-pabrik kayu ini sekarang sangat terasa. Jadi banyak mereka PHK dia punya pekerja. Kemudian lagi juga sekarang kita lihat banyak yang kena PHK masyarakatnya. Mereka sekarang ciptakan pasar-pasar tradisional yang baru. Akibatnya lebih banyak penjual daripada pembeli. Sekarang kita lihat di Medan sekitarnya lah, sekitarnya. Apalagi kita sekarang lihat produk-produk dalam negeri itu seperti telur dan yang lain-lainnya itu mahal. Jadi daya beli masyarakat sekarang sangat rendah. Ya, karena penghasilan mereka tidak ada, ya, apalagi barang-barang mahal, sehingga mereka itu sangat terasa sekali. Kita lihat sekarang pengemis sangat gelandangan, pengemis itu sangat banyak. Sekarang kita duduk di mana makan aja berdatangan peminta itu. Belum lagi efek kalau di Kota Medan ini sekarang dengan begal yang begitu banyak, itu sangat terasa. Waktu malam hari orang-orang yang jual makanan malam hari itu terasa sepi sekali. Orang udah nggak berani keluar. Jadi efek-efek yang demikian ini, apalagi belum lagi efek dengan yang global, domino global ini. Ya, kita mohonlah kepada pemerintah sekarang itu harus tegas. Iya, yang barusan Anda ceritakan Pak, itu kan cerita dari teman-teman Pak Sukiwi, pengusaha, itu permintaan itu turun seberapa banyak Pak? Apakah sampai separuh atau baru 30% atau bahkan lebih? Ada gambarannya tidak Pak Sukiwi? Udah lebih dari separuh. Lebih dari separuh permintaan itu turun dari luar negeri. Ada yang sama sekali tidak ada permintaan lagi, tidak ada ekspor sudah berhenti. Oke. Ini kelihatannya, Pak Sukiwi, itu kelihatannya fenomena sesaat atau mungkin bisa berlanjut katakanlah hingga akhir tahun kalau menurut teman-teman Anda yang pengusaha itu Pak Sukiwi? Wah, ini bisa panjang Pak. Karena apa? Masalah sekarang perang Ukraina dengan Soviet ini juga sangat pengaruh. Belum lagi kita kalah saing dengan Vietnam dan RRC. Produk Vietnam dan RRC itu jauh lebih murah. Mereka nggak mau membeli barang-barang produk kita. Dan sekarang boleh datang ke Medan, banyak ruko yang mau dijual, banyak juga pabrik-pabrik yang mau dijual. Mereka banyak yang pinjam bank, udah nggak sanggup bayar bank. Inilah akibatnya. Kalau nggak pemerintah cepat, ini bahaya, sangat bahaya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara untuk pendapat dan juga testimoni ini Mas Jaka dari lapangan di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak Sukiwi. Kalau memang ini kan bisa jadi fenomena sesaat, bisa juga permanen. Atau seperti yang diceritakan Pak Sukiwi, mungkin ada sebagian pengusaha mengalami, tapi ada juga yang tidak mengalami. Untuk mendapat gambaran yang real, supaya kemudian kita tidak optimistis berlebihan, tapi juga tidak ketakutan berlebihan, paranoid, itu bagaimana ya Mas Eka? Ya, kalau kita lihat data yang kita sampaikan di editorial, yaitu kan per Juni 2023 kan ekspor kita itu turun 21,2%. 1/5 ya? Ya, dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jadi sekitar menjadi 20,61 miliar US dollar. Ini merupakan fakta yang tidak bisa kita bantah. Dan itu mengkonfirmasi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sukiwi, bahwa memang kita itu semakin kesulitan untuk menjual barang-barang kita ke luar negeri. Ya salah satunya apa ya, karena pelemahan ekonomi global. Tidak mungkin negara-negara yang selama ini menjadi tujuan ekspor kita ketika mereka sibuk untuk berjuang mengentaskan diri dari krisis atau mempertahankan dari ekonominya. Ya mereka mengerem dulu lah pasti untuk mendatangkan barang-barang dari luar termasuk dari negara Indonesia. Kita. Jadi ini fakta yang saya pikir tidak bisa dikesampingkan begitu saja oleh pemerintah. Betul bahwa kita tidak boleh punya ketakutan yang berlebihan, tapi kita juga jangan percaya diri terlalu berlebihan juga. Karena negara kita itu kan masih sangat
masih sangat gampang terpengaruh oleh situasi di luar negeri. Betul. Ketika luar negeri itu mengalami goncangan, kita juga akan terkena goncangannya. Persoalannya apakah kita akan selalu hanya berharap pada konsumsi dalam negeri misalnya. Apakah kita hanya bisa berharap pada mengoptimalkan sumber daya alam misalnya. Untuk jangka pendek mungkin bisa. Tetapi kalau untuk jangka panjang saya pikir ya harus kita pikirkan ulang lagi. Kalau kita ingin meningkatkan konsumsi dalam negeri, kan banyak juga yang sekarang hidupnya juga kesulitan. Betul. Salah satunya pemerintah kemudian terus memberikan bantalan sosial. Apakah kita sanggup terus-terusan begitu? Itu kan harus kita pikirkan. Jadi saya pikir apa yang disampaikan Bu Sri Mulyani, apa yang disampaikan oleh hasil survei Bloomberg misalnya, kemudian tadi juga dipertegas oleh para penelepon tidak boleh kita anggap remeh. Tadi Pak Sukiwi menggarisbawahi soal kita ini masuk di tahun politik, Mas Jaka. Dan kita lihat ya setiap hari pemberitaan itu tidak jauh-jauh dari koalisi, calon presiden, calon wakil presiden, siapa ketemu siapa. Jarang yang, atau bahkan belum pernah saya mendengar bahwa menyoroti ini ada sekian ruko yang kalau memang benar yang dikatakan Pak Sukiwi itu yang sudah dijual karena tidak sanggup lagi untuk berusaha. Ini kan bahaya sekali kalau fokusnya ke politik saja. Bagaimana, Mas? Ya, bahkan sekarang menteri-menteri ekonomi yang seharusnya ngurusin menteri ekonomi lebih sibuk urusan politik. Coba kita lihat kan, menteri yang mengurusi BUMN kemana-mana. Pariwisata, investasi, bahkan tidak hanya untuk kontestasi 2024, untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya mereka juga begitu bersemangat untuk ke partai politik mereka lah. Dan kita juga belakangan juga tahu kan ada salah satu partai yang lagi berguncang juga dan sedang ramai rumahnya. Lagi ramai rumahnya dan ada beberapa menteri yang seharusnya lebih fokus mengurusi ekonomi, dia sibuk juga ke arah situ. Jadi tolonglah pemerintah itu kan mereka dibayar oleh rakyat untuk betul-betul mengurusi apa yang harusnya diurusi. Jangan malah mengurusi yang semestinya tidak diurusi. Dan ya kita kabarkan kalau tadi ada dari Pak Sukiwi misalnya, Pak Tasrik juga misalnya itu mengatakan bahwa ya kita itu belum terlalu baik kehidupan kita, itu harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Masalahnya persepsi itu kan dibangun juga ya, Mas Jaka. Kalau saya asumsikan bahwa apa yang tadi dikatakan tenaga ahli utama KSP, Kantor Staf Presiden Pak Edi Priyono, sebagai gambaran umum dari pemerintah bahwa sangat optimis melihat pertumbuhan ekonomi ini, melihat kegiatan ini, dan kelihatannya sama sekali tidak mewaspadai dengan seksama. Ini kan bisa juga bahaya ya, bisa meninabobokan kita semua. Kemudian ketika krisis global ini benar terjadi dan masuk ke Indonesia, nanti seperti waktu kita menghadapi COVID tempo hari itu, Mas Jaka. Kita sempat mengatakan kita kuat, kita kebal, kita minum jamu, kita tidak kena. Begitu masuk, begitu banyak yang mati dari antara kita. Bagaimana mencegah hal itu? Iya, saya pikir kalau menurut saya lebih baik kita paparkan saja apa adanya ya. Jangan terlalu ditutup-tutupi ketika ada faktanya, ada ancaman krisis global yang bisa berdampak ke kita, ya sampaikan saja ke pemerintah, ke masyarakat bahwa situasinya begini, tetapi kita sudah melakukan sejumlah antisipasi seperti ini. Saya pikir itu lebih fair daripada kita seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa, seolah-olah bahwa pemerintah itu betul-betul sudah siap untuk menghadapi situasi terburuk apapun. Kalau kita belajar dari pengalaman tadi Bung Leo sampaikan ketika kita menghadapi COVID waktu itu, bagaimana antar menteri malah menjadikan COVID itu barang candaan. Faktanya ketika masuk ke negara kita kelimpungan, pemerintah babak belur, tidak bisa melakukan apa-apa. Ribuan rakyat kita meninggal, kan tentu tidak kita inginkan hal seperti itu terjadi lagi. Jadi pemerintah
Betul, tidak ingin menakut-nakuti pemerintah, tetapi jangan menakuti masyarakat, tetapi jangan juga membuat kita ape dengan antisipasi yang harus kita lakukan. Persisnya apa ya yang perlu kita lakukan? Apakah misalnya kemudian kan begini Mas, tadi Pak Edi bilang kalau konsumsi itu justru bagus karena itu artinya mendorong ekonomi, benar sih. Tapi kan ketika uang yang dipakai untuk belanja itu tidak ada lagi isi ulangnya, artinya tidak ada kegiatan ekonomi produktif, pada waktunya kan uang akan habis, belanjanya selesai. Nah, bagaimana supaya kemudian kita bersikap dengan seksama? Karena kalau kemudian kita ketakutan, akhirnya semua tidak belanja, ya ekonomi benar-benar melambat betul. Bagaimana Mas? Ya, saya pikir pemerintah sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah antisipasi ya, dan itu harus kita lihat secara positif juga. Ada mungkin soal hilirisasi ketika barang tambang kita tidak bisa kita obral lagi di luar negeri tapi dengan nilai tambah. Dan tadi Pak Edi juga katakan dijual di dalam negeri itu bagus, tetapi itu kan sebenarnya butuh waktu yang untuk panjang kalau kita untuk mendapatkan benefit seperti itu. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita pemerintah itu betul-betul meyakinkan ke masyarakat, begitu betul-betul membantu masyarakat agar mereka bisa bertahan, agar mereka tidak terus-menerus uangnya habis. Kalau uangnya habis, tingkat konsumsinya tadi nggak ada lagi. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana orang-orang yang harusnya fokus, pemerintah harus fokus, tapi fokusnya ke hal yang lain. Paling persis adalah 14 Februari 2024. Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita ada di bagian akhir dari Editorial Media Indonesia pagi ini. Dan kalau kita melihat Mas Jaka, sebetulnya fokus itu kan menjadi sesuatu yang sangat sulit ya. Saya terus terang barusan hampir salah sebut, saya mau menyebut program yang lain, Economic Challenges. Hanya 2 program yang saya suka bawakan saja, saya susah fokus. Bagaimana dengan seorang Menteri BUMN yang kemudian menjadi Ketua Umum PSSI, yang juga disebut-sebut berusaha untuk menjadi RI2, misalnya ini contoh kan ada sekian menteri yang lain, untuk kemudian fokus menangani BUMN, kelangkaan LPG saja kan akhirnya katanya mau ditegur. Bagaimana Mas? Ya, saya pikir sebenarnya kalau kita kembalikan ini kan sebenarnya dari pucuk pimpinan ya. Ya maaf saja sebenarnya kan Pak Presiden itu kan memberikan keleluasaan kepada para pembantunya untuk merangkap jabatan. Saya pikir apakah logikanya ketika satu kepala mengurusi satu pekerjaan dengan mengurusi 2 apalagi 3, ya pasti akan lebih bagus kalau mengurusi satu pekerjaan. Fokus saja. Apalagi itu pekerjaan intinya, pekerjaan yang diberikan oleh rakyat, mendapatkan gaji dari rakyat, ya harusnya mengoptimalkan saja di situ. Untuk rakyat? Untuk rakyat, tidak terpecah kemana-mana. Bolehlah umpamanya merangkap jabatan, tetapi ya jangan kemudian terus melebar kemana-mana lagi. Kalau umpamanya ada pekerjaan lain, kemudian dikait-kaitkan dengan keinginan mereka untuk berkontestasi, ya saya pikir semakin tidak benar. Pak Presiden pun juga saya pikir akan lebih bagus ketika masa jabatannya 3 sekian bulan, ya fokus saja apa yang harus mereka kerjakan, tidak usah terlalu sibuk juga mengurusi masalah politik. Biarkan politik itu diberikan mereka oleh yang mengharusnya mengurusi. Ya, partai-partai politik diberikan aja kekuasaan untuk menentukan capres cawapresnya. Saya pikir Presiden sudah tidak perlu lagi terlalu jauh untuk mengurusi masalah itu. Karena ketika Presiden juga fokus pada pekerjaannya, ya menterinya mau nggak mau juga harus fokus pada pekerjaannya. Tetapi ketika Presiden energinya terpecah juga mengurusi masalah-masalah politik, ya mau tidak mau menteri-menterinya juga melakukan hal yang serupa. Salah satu pertimbangan yang saya tahu dan memang sudah dilakukan selama ini saat memilih Menteri Keuangan adalah dicari seorang yang teknokrat, yang biasanya itu tidak terlibat partai politik, bukan kader ataupun yang lain. Dan kalau kita lihat seorang Sri Mulyani, itulah mungkin berkah
untuk bangsa kita ini bisa fokus di pekerjaannya. Tapi kalau warning atau peringatan awal yang disampaikan Menteri Keuangan ini dianggap itu kita aman kok, tidak dianggap dengan serius, dengan fokus. Ini bagaimana nasib ekonomi bangsa kita ini, Mas? Ya, lagi-lagi nanti kalau terjadi apa-apa kan yang rakyat yang jadi korban. Jadi semestinya tidak perlu menunggu kejadian yang tidak kita inginkan itu terjadi. Yang harus dilakukan adalah mencegah agar kejadian itu tidak menimpa kita. Ya, salah satunya adalah fokus. Dulu ketika periode pertama saya sangat senang ya ketika Pak Jokowi itu dengan tegas bahkan untuk merangkap jabatan di partai politik pun itu kan tidak boleh waktu itu menteri-menterinya. Menteri harus memilih waktu itu. Itu harus memilih dan itu seharusnya yang dilakukan karena ketika menteri itu diangkat sebagai pejabat negara, ya segala yang dia miliki ya harusnya diberikan kepada negara, tidak boleh ke partai politik, tidak ada. Tetapi kan belakangan itu kan ketentuan ketegasan itu kan diperlonggar, bahkan boleh merangkap sebagai ketua umum partai politik, pengurus teras partai politik, bahkan ya mengurus organisasi-organisasi lain yang justru ya pasti memecah konsentrasi dan lah. sebetulnya tidak terlalu relevan dengan tugas pokoknya sebagai menteri. Dan bahkan organisasi-organisasi itu kan ditengarai atau diduga sebagai kendaraan politik juga. Itu kan yang tidak bisa kita biarkan. Dan sekali lagi apa yang dilakukan oleh Bu Sri Mulyani memberikan peringatan bahwa kita tidak boleh tenang-tenang saja, itu tidak boleh kita anggap sepele sih saya pikir. Baik. Kita harap kita bisa benar-benar waspada supaya tidak tertular efek pelemahan ekonomi global. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, pemerintah harus mencari dan menggenjot sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, mulai dari hilirisasi sumber daya alam yang memiliki nilai tambah tinggi, penggunaan produk lokal, percepatan ekonomi digital, ekonomi hijau, hingga penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Di tengah tahun politik, para pembantu presiden harus tetap menomorsatukan kerja di kabinet karena itulah isi sumpah jabatannya. Membendung laju pelemahan ekonomi global perlu kerja keras para menteri, khususnya menteri bidang ekonomi. Jika tidak sanggup, angkat bendera putih dan mundur dari jabatan. Saya Leon Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.